Hai hai semua, assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Oke, ini aku lanjut aja ya unboxing. Ini merupakan video lanjutan yang kemarin. Ini sengaja aku bagi dua ya, karena takut aja nanti durasinya kepanjangan. Dan yang aku bongkar ini adalah belanjaan aku dari grosiran semalam ya teman-teman. Untuk belanjaan aku di grosiran ini semalam itu habis 1.491.500 ya teman-teman. Dan itu udah termasuk rokok, dan rokoknya itu aku gabungin di video yang sebelumnya. Teman-teman bisa tonton ya teman-teman, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Oke, lanjut ke video. Di sini aku ada beli 2 pak kopi Tenggo ya yang laris manis di tempat aku. Yang aku beli ini adalah eceran 10.000, modalnya itu 8.500. Ada juga yang modal 4.000-an, itu penjualan 5.000. Tapi yang eceran 5.000 itu sering banget habis di grosiran, mungkin saking banyak peminatnya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga aku ada beli Indomie Jumbo yang rasa original sama yang rasa ayam panggang, modalnya itu 3.700, penjualan aku 4.500 ya teman-teman. Ada juga sih yang jual 5.000. Nah, kalau di tempat teman-teman mie jumbo ini dijual harga berapa? Jawab ya di kolom komentar. Terus lanjut, di sini ada Indo Cafe Cappuccino, itu penjualan 2.500 di tempat aku. Ada juga Coca-Cola, aku dapat modal 2.800, penjualan aku 4.000 ya teman-teman. Dan ada beberapa Downy, terus sambal ABC yang kemasan kecil, ini penjualan 3.500. Ada juga yang botolan dan juga ada sarden ABC kecil. Aku dapat modalnya 11.300-an dan penjualan aku 13.000 ya teman-teman. Dan gimana nih untuk penjualan gula pasir di tempat teman-teman? Kalau di tempat aku harganya masih standar ya. Modal 1 kilonya itu 17.000, dan di sini aku beli 10 kilo dan udah dibungkus seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya aku beli karungan sih dan harganya jauh lebih murah, tapi ya itu ya perputaran modalnya itu standar gitu ya, agak lambat. Jadi ya udah, karena modalnya juga diputarkan untuk barang-barang yang lain. Jadi untuk sementara ini aku beli yang udah dibungkus aja di grosiran seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Sebelum aku bercuap-cuap tentang bagaimana cara aku mengelola keuangan sembako setiap harinya, sekalian menjawab pertanyaan teman-teman yang katanya bagaimana sih Kak cara mengelola keuangan sembako setiap harinya pakai sistem. Nah, sebelum aku jawab pertanyaan yang ke sana, di sini aku mau bahas lagi masalah minyak makan gitu ya teman-teman ya. Minyak curah yang harganya semakin naik dan semakin terdepan, diiringi juga sama minyak kemasan. Jadi gimana lagi solusinya teman-teman ya? Karena minyak kita yang awalnya modalnya di tempat aku itu 15.700, sedangkan headnya aja 15.800, penjualan 16.000, 17.000. Nah, untuk modal yang aku beli kemarin itu sudah modalnya itu di kisaran 16 ribuan lebih. Jadi kita mau jual berapa lagi? Nah, untuk penjualan aku minyak kita yang terbaru ini ada 17.500 dan sudah ada yang menjual 18.000 ya teman-teman. Tapi di sini aku masih mempertimbangkan pelanggan aku seperti itu. Selagi aku masih mendapatkan keuntungan ya lumayan, ya udah aku naikkan aja dulu 500 perak seperti itu teman-teman, agar mereka yang belanja ke warung aku itu nggak langsung kaget gitu ya dengan harga yang tiba-tiba naik lagi. Jadi aku kasih aja soft terapi seperti itu ya, dengan harga 17.500 kenaikan juga 500 perak. Jadi mereka biasanya tuh nggak berasa gitu ya teman-teman, kecuali habis ini harganya naik lagi, mungkin next aku update lagi harga terbaru dari minyak kita dan minyak curah yang lainnya teman-teman. Dan di sini juga aku ada beli Sari Murni dan Sanko, cuman pas unboxing aku nggak ke record. Dan untuk Sari Murni sendiri itu modalnya juga udah naik ya teman-teman, dari modal yang sebelumnya itu 17.500 sekarang sudah naik menjadi 18.500.
Sanko juga seperti itu, yang 1 liternya sekarang modalnya 19.500-an, aku penjualannya 21.000. Kalau berbicara solusi, ada juga teman-teman dari YouTube yang aku tonton, ada juga yang minyak kita yang dibuka dan dibikin seperti minyak curah, itu juga boleh. Dan kalau aku pribadi sih tetap ya seperti ini aja, karena mereka juga udah paham ya, karena kenaikan minyak itu ya mau diapakan lagi gitu ya, emang keadaannya seperti itu, dan minyak makan juga kebutuhan pokok, jadi mau nggak mau, mahal ataupun nggak mahal itu akan tetap dibeli sama konsumen ya kan teman-teman. Atau mungkin ada rekomendasi minyak kemasan yang murah dari teman-teman, boleh ya sharing di kolom komentar. Oh iya teman-teman, untuk harga minyak curah sendiri di tempat aku itu udah modal 20 ribuan dan penjualan sudah 21.000 dan ada juga yang 22.000. Nah, gimana nih update harga minyak curah di daerah teman-teman? Boleh dong sharing di kolom komentar ya, agar kita sama-sama dapat gambaran kira-kira berapa aja sih kenaikan atau harga di masing-masing daerah. Oke, lanjut. Di sini aku mau menjawab pertanyaan yang katanya bagaimana cara aku mengelola keuangan sembako aku setiap harinya. Nah, di sini kalau aku pribadi karena aku udah pakai sistem, jadi gampang banget gitu ya melihat berapa harga pokok penjualan sehari per hari, terus berapa keuntungannya teman-teman, omset dan keuntungan. Jadi kalau aku pribadi, kalau untuk omset atau modalnya itu nggak aku ganggu gugat ya teman-teman, jadi modalnya itu tetap aku putarin lagi untuk pembelian barang-barang yang habis di warung aku. Dan untuk keuntungannya itu aku ambil ya teman-teman, karena di sini aku masih ada cicilan ke bank per bulannya. Jadi dari awal buka itu bisa dibilang aku belum gajian ya, maksudnya itu belum gajian dari warung aku, jadi uangnya itu masih aku sisihkan buat pembayaran hutang ke bank seperti itu teman-teman. Jadi walaupun ada hutang ke bank, tapi alhamdulillah ya perjalanan warung aku dari tahun pertama dan ini memasuki tahun kedua, alhamdulillah sudah banyak perkembangannya. Yang awalnya itu dari modal cuman 3 juta aja untuk isi, itu belum termasuk tambahan freezer atau es krim ya teman-teman. Untuk es krim itu kemarin aku kalau nggak salah itu 2.500.000 gitu ya teman-teman. Dan untuk uang receh-receh yang uang-uang logam itu aku punya tabungan tersendiri ya teman-teman, dan juga ada juga yang aku sisihkan 5.000 sampai 10.000 setiap harinya, itu untuk jaga-jaga kalau ada keperluan yang urgent atau yang mendadak seperti itu teman-teman. Ya seperti itu cara aku mengelola keuangan sembako aku ya teman-teman. Yang intinya agar warung kita itu berkembang jangan pernah dihutangkan, agar keuangan kita juga tetap stabil dan juga lancar gitu teman-teman ya. Karena maklum aja lah ya, warung sembako ini walaupun usahanya menjanjikan, terus apa ya, keuntungannya itu tipis, mungkin ada beberapa barang yang keuntungannya lumayan besar, tapi kalau kita hutangkan nanti jadi kebiasaan, percaya teman-teman ya, warung sembako kita lama-lama nanti akan mengalami kebangkrutan. Jadi itu intinya tuh harus konsisten dan nggak boleh ada yang dihutangkan seperti itu teman-teman. Oke, ini tanpa terasa udah di akhir video aja. Terima kasih yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman gak bosan-bosan ya terus support channel aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang baru nemu atau klik channel aku ini. Semoga kita sama-sama saling support dan saling silaturahmi agar kita bisa sama-sama sukses buat kedepannya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dan mohon maaf kalau tadi ada suara yang mengganggu, suara hujan,
karena emang lagi nanggung aja ya isi suara kalau tiba-tiba aku hentikan seperti itu teman-teman. Oke, ini udah selesai, barang-barangnya udah dirapiin sama Pak suami karena dia pulang makan siang ya teman-teman. Kebetulan aku juga lagi nggak enak itu perutnya, jadi kebetulan Pak suami datang langsung aja dia gercep nolongin. Oke, sampai di sini dulu video aku. Bye bye. Sampai jumpa di video aku berikutnya.